semuanya, nama saya Dorothea Betria Perbudiheni. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Taman. Saya akan mengikuti lomba monolog di SMA World Jatim. Saya percaya bahwa bahasa bukan hanya alat berkomunikasi, namun juga cara kita untuk menuai rasa. Mulai dari percakapan hingga ke bait puisi, setiap kata ada jejaknya. Maka, oleh sebab itu, dari pertemuan kita, semoga bisa menambah jejak indah itu. Terkadang, aku bertanya, masih adakah sekolah di masa depan? Masihkah kita butuh bangunan yang disebut sekolah ketika semua ilmu bisa kita genggam dalam satu perangkat kecil ini? Google, YouTube, ChatGPT, ribuan teknologi dapat membantu pertanyaan kita dalam hanya hitungan detik. Dulu, ketika aku ingin mencari satu arti kata, aku harus membuka kamus tebal. Aku harus menelusuri rak-rak perpustakaan yang berdebu. Namun kini, hanya dengan satu klik saja, semuanya selesai. Jawaban tersedia. Jadi, apa gunanya kita berangkat sekolah dengan membawa tas berat? Apa gunanya buku-buku tebal yang tak pernah kita baca? Apa gunanya kita membayar mahal demi perguruan tinggi jika ilmu bisa kita dapatkan dengan gratis, kapanpun, dimanapun, bahkan tanpa keluar kamar? Kita tidak bisa menolak teknologi. Namun ingat, teknologi diciptakan untuk mempermudah tugas manusia, bukan untuk menggantikan manusia. Siswa yang terbuai oleh kemudahan teknologi, setiap soal bisa dijawab dengan cepat, setiap tugas bisa diselesaikan dengan cepat, dengan hitungan detik, tanpa kita berpikir, tanpa menggunakan otak kita. Hei kalian, para manusia yang malas berpikir. Kalian, para manusia yang tak pernah berusaha dan mencari jalan pintas. Kalian, para manusia yang candu akan teknologi. Teknologi adalah racun yang perlahan membunuh kita. Teknologi akan membuat otak kita terhasut, perilaku kita semua diubah dengan seenaknya. Kamu udah ngerjain tugas sosiologi yang kemarin nggak? Hari ini deadline-nya loh. Aku gampang, 5 menit langsung kelar. Kenapa pakai AI? Itu mah bukan kamu yang ngerjain. Ngapain kita belajar kalau ujung-ujungnya AI? Belajar? Ngapain di dunia sekarang kita belajar? Ngapain di dunia yang penuh teknologi kita belajar? Kita mencari jawaban di buku. Gak zaman kali. Sini aku kasih tahu. Dunia tak peduli bagaimana kita berproses. Dunia hanya peduli dengan hasil yang kita peroleh. Kalau tugas dikerjakan AI, ngapain kita sekolah? Apa gunanya kita belajar? Jika kita terbiasa menyerahkan segalanya kepada AI, kepada teknologi, kepada mesin, kita akan terbiasa untuk berhenti berproses. Apakah kita pantas disebut manusia? Apakah kita pantas disebut manusia dengan hati nurani? Tidak. Kita bukanlah manusia, melainkan budak teknologi. Aku bertanya pada diriku sendiri dan mungkin pada kalian. Apakah kita siap? Bagaimana kita bertahan di dunia yang penuh teknologi, yang penuh dengan godaan teknologi ini? Bisakah kita bertahan di dunia yang tampak menyenangkan, namun terasa mudah,
yang perlahan membunuh kita. Coba bayangkan jika generasi muda bergantung sepenuhnya pada teknologi. Bagaimana makna bangsa kita? Bagaimana keadaan bangsa kita? Mungkin teknologi pintar berhitung. Namun, apakah mereka tahu bagaimana rasanya berbagi makanan kepada teman yang kelaparan? Teknologi mungkin bisa menjawab soal filsafat dengan cepat. Namun, apakah mereka tahu cara bagaimana meminta maaf ketika ada kesalahan? Teknologi mungkin bisa fasih berbicara bahasa asing. Namun, apakah mereka tahu cara menghormati orang tua? Cara berterima kasih dengan tulus? Oke, hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang hati nurani. Siapa yang tahu hati nurani itu apa? Benar, hati nurani adalah alasan kita disebut manusia. Namun, seiring berkembangnya zaman, hati nurani semakin pudar. Sekolah bukan hanya sekedar tempat untuk menumpuk rumus, untuk mengejar nilai. Sekolah adalah ruang di mana kita menjadi manusia seutuhnya. Ruang di mana kita belajar jujur, berani, berbijaksana. Mesin mungkin bisa memberikan kita jawaban. Namun, apakah mesin bisa mengajar kita tentang hati nurani? Di masa depan, apakah peran guru diperlukan? Apakah masih ada profesi guru? Ketika kecerdasan buatan dapat menggantikan guru untuk mengajari semua mata pelajaran dengan lebih cepat, lebih sabar, bahkan lebih lengkap daripada manusia. Apakah peran guru masih diperlukan? Aku teringat wajah keriput guruku yang semakin hari makin keriput. Karena apa? Karena hasil kerja keras beliau ketika membagikan ilmu, membagikan pengalaman hidupnya, membagikan cara supaya kita dapat berbijaksana. Apakah mesin bisa menggantikan tugas guru? Dalam pepatah Jawa, guru adalah bulan ditiru. Mungkin masih relevankah makna tersebut di dunia masa depan? Siswa dapat bergerak lebih maju soal ilmu daripada guru. Namun guru dalam pengalaman hidup lebih berkembang maju dibanding siswa. Pasti menyenangkan jika mobil tanpa supir, robot di pabrik, kecerdasan buatan menjadi dokter, pengacara, bahkan seniman. Namun, tanpa kita sadari, dunia di masa depan, sekolah di masa depan akan menjadi krisis moral. Di mana rasa kemanusiaan kita sebagai manusia? Di mana moral yang diwariskan nenek moyang kita? Di mana hati nurani yang kita pelajari di sekolah waktu kecil? Pendidikan sejati tidak hanya berdasarkan nilai, namun berdasarkan siapa yang berkarakter unggul. Oleh sebab itu, sekolah di masa depan harus ada untuk semua kalangan, mulai dari kalangan yang kaya hingga ke miskin. Semua harus disamaratakan. Teknologi yang canggih harus ada untuk semuanya, supaya tidak ada drama ponsel yang jadul, internet yang lemot, bahkan kamera buram. Kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjadi pemuda bangsa yang siap akan Indonesia Emas 2045 untuk menjadi pengendali teknologi dan tidak kalah dengan teknologi. Aku percaya, maka kalian pun harus percaya. Kita pasti bisa.